Ba, ba, sabar. Ya Tuhan, kenapa aku dilahirkan di Indonesia? Kalau bisa milih gue pengen di USA anjing. Aduh, kalian udah tahu kan semua ini capek bentar ya. Lu berisik anjing pasti. Gue tahu kalian pada resah gitu bro sama peraturan yang terbaru RUU yang disahkan oleh DPR, yaitu RUU Cipta Kerja. Kalian udah pada tahu gak sih apa itu isi dari RUU Cipta Kerja nih? Kita bakal bacakan dulu gitu bro. Nih kita baca poin-poin RUU Cipta Kerja yang disorot buruh. Upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Jadi kan kalau bekerja itu pasti ada upah minimum gitu bro. Sekarang terserah bosnya gitu bro mau ngasih upah berapa, karena ya udah dihapuskan udah gara-gara ada RUU Cipta Kerja ini. Maaf kalau gue so tahu, kalau gue ralat langsung aja komen di bawah gitu bro. Setahu gue seperti itu gitu bro. 2. Upah minimum hanya didasarkan pada UMP, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum sektoral kabupaten kota dihapus. 3. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Nah, sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum. Jadi sekarang ya dihilangkan gitu bro. Mau membayar upah di bawah minimum ke bodo amat, gak bakal dipidana gitu bro. Jadi kalau dulu pengusaha membayar upah di bawah upah minimum itu pasti kena sanksi pidana. Kalau sekarang enggak gitu bro. 4. Tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. What the fuck man? Kalau terlambat, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. Oh, jadi pesangon tuh kalau tadi gue baca-baca itu mana nih pesangon ya? Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa. Pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status penggabungan pelaburan atau perubahan pemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa tidak lagi mendapatkan pesangon. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Bangsat. Jadi sekarang tenaga kerja asing atau tenaga kerja asing bukan sih TKA ya? Ya pokoknya orang asing yang bekerja di Indonesia tidak diwajibkan berbahasa Indonesia. Jadi kalau mau pakai bahasa cing-cing-cong juga nggak apa-apa gitu bro. Oke. Jadi seperti itu gitu bro. Sekarang kita bakal melihat gitu bro video-video yang isinya menurut gua gak baik dan aduh bikin orang-orang geram gitu bro waktu persidangan. Ini si Mario nggak tahu ya udah dia gak terkenal sih. Bercanda anjing. Baik. Waduh kontol ini pasti copyright ya. Dan meminta agar ditunda pembahasan. Intinya nih ini intinya ini di mood gitu lagi ngebacot ya, lagi RUU ini tidak baik untuk masyarakat, RUU ini harusnya jangan disahkan gitu bro, lagi ngomong ngebacot ini di mood. Nah katanya nggak di mood, nggak sengaja katanya, tapi ini ada video bukti bahwa si si ketua ini ya meng-mute mic yang tadi lagi ngebacot itu ya, lihat. Kalau mau dihargai tolong langsung sama dia nih di mute nih ya. Tuh. Tukang mute anjing. Kenapa sih pemerintah tuh bikin RUU yang seperti ini gitu, apalagi DPR cuy mengesahkan RUU yang gak jelas seperti ini yang udah jelas-jelas merugikan buruh gitu bro. Kenapa nggak bikin RUU korupsi anjing sok?
Sia ya, DPR berani gak bikin RUU korupsi? Misalkan ya korupsi 1M dihukum mati, korupsi 500 juta, 30 tahun atau seumur hidup. Lu berani gak? Biar Indonesia tuh bebas korupsi gitu. Mana berani gitu bro bikin RUU korupsi. Harusnya kan bikin RUU tuh yang penting-penting yang bisa merubah negeri kita gitu bro. Hayo yang dulu menentang Gus Dur bubarin DPR atau MPR ya segas sekarang. Gus Dur terlalu di masa depan sampai tahu apa yang terjadi. Ya jadi dulu itu Gus Dur pernah mau ngebubarin DPR gitu bro, cuman sama rakyat itu kayaknya nggak boleh atau apa gitu. Gue juga gak begitu tahu. Kerjaannya cuma tidur, sekalinya bangun kayak kontol. DPR kontol. Astagfirullah, ini bukan gue yang ngomong ya, gue cuma bacain caption. Tolong ya jangan dipenjarakan saya, ini pada tidur anjir semua ini DPR. Oke, next lagi di sini. Apa lu lihat-lihat mau mic lu gue matiin? Kang Mik. Daripada ikut unjuk rasa kena corona, mendingan jaga kesehatan di rumah aja. Tuh dengerin dari pengayo masyarakat, daripada ada yang bokan mending joget-joget ya kan. Lucu anjing kalau lu tahu ya. Ada polisi, sekumpulan polisi pada joget-joget berkerumun, tapi dibalik itu polisi-polisi ayo dirubah aja, jangan berkerumun. Sendirinya pada joget-joget anjing sebangku. Ini ada di videonya kalau nggak salah gue ke-share ya. Polres Tulungagung masih mencari pengunggah video dangdutan di Polsek Gondang yang viral di sosial media. Jadi Polsek Gondang ini lagi dangdutan berkerumun terus divideoin, tapi yang ditangkap malah yang videoin kan. Lucu anjir, malah kenapa ya ini negara lawak kayak. Orang yang ngevideo itu kan bagus, baik gitu. Bukti bahwa polisi juga berkerumun gitu bro. Meskipun pakai masker kan itu berkerumun gitu loh cuy. Tetap kan harus jaga jarak. Katanya 3M, memakai masker, jaga jarak. Apaan? Enggak, tapi ini yang videoin, yang sebarin video malah ditangkep kan tolol. Udah salah malah gitu anjing. Aduh, sorry gue ini mau meluapkan rasa ketidaksenangan sama pemerintah saat ini gitu bro. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, berkenaan dengan hal-hal yang telah kita disepakati Pak Ketua. Pak Ketua, itu besar Pak Beni. Ini Pak, saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Nah, ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni setelah Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni. Saya dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya ngatur dalam kapan. Tolong saya diinterupsi. Baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Matiin anjing. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, berkenaan dengan hal-hal yang telah kita disepakati Pak Ketua. Pak Ketua, itu besar Pak Beni. Asyik kontol sama lu semua, ngentot sama lu semua. Asyik kontol sama lu semua, ngentot sama lu semua. Ini cerita tentang pahitnya hidup. Rezeki kadang datang terkadang makin surut. Nyari duit pusing sampai jidat mengkerut. Problem terus datang dan terus mengikut.